Shalom, pemirsa Mimbar Sola Gratia yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali bisa berjumpa kembali di dalam renungan pada hari ini oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita belajar firman Tuhan, baiklah mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas kasih Tuhan, kesempatan yang Tuhan beri untuk sekali lagi belajar firman Tuhan. Ajari kami Bapa, kami minta Roh Kudus yang ambil alih, sehingga firman Allah mendapatkan tempat yang terbaik di dalam hati kami, sehingga kami beruntung di dalam hidup kami oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang terambil dari Roma pasal 1 ayat 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Dari firman Tuhan ini saya beri tema adalah orang benar akan hidup oleh iman. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, akhir-akhir ini banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang mendapat petunjuk dari Tuhan. Lalu mereka berbicara banyak di YouTube, di berbagai media sosial yang ada tentang situasi buruk yang akan kita alami beberapa hari ke depan di dalam waktu-waktu kita ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang penting di dalam menghadapi hidup ini? Tema yang saya beri hari ini, orang benar akan hidup oleh iman. Ini adalah landasan, ini adalah dasar pijakan kita yang kita harus pegang dan gunakan di dalam menghadapi semua situasi ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika Allah berbicara, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara, itu adalah kekuatan engkau dengan saya. Nah, karena itu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang perlu bagi kita? Untuk kita tahu, supaya ketika kita berhadapan dengan berbagai macam persoalan itu, kita kuat, bahkan kita menang. Karena firman Allah juga berkata, orang yang benar akan hidup oleh iman. Hal pertama, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, orang benar akan hidup. Hidup orang benar tidak tergantung dari situasi dan kondisi yang ada di sekitar tempat di mana orang benar itu hidup. Apapun dan bagaimanapun hancur dan rusaknya kondisi ekososbud hamkan-pol serta spiritual lingkungan tempat tinggal dan hidup orang benar, hal-hal itu tidak akan mempengaruhi kehidupan orang benar. Orang benar tetap akan hidup. Dia tetap akan konsis, dia tetap survive menghadapi semua perubahan yang ada. Pertanyaannya adalah mengapa? Karena yang mengatakan orang benar itu akan hidup oleh imannya, itu Allah sendiri. Rasul Paulus menuliskan ini di dalam Roma pasal 1 ayat 17. Rasul Paulus mengutip dari Perjanjian Lama Habakuk 2 ayat 4. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau Allah sendiri
yang berkata, siapakah yang dapat melawan Allah? Kalau Allah yang mengatakan, itu artinya itu firman Tuhan. Saudara, kalau itu firman Tuhan, dapatkah bumi ini melawannya? Dapatkah segala sesuatu menentangnya? Saudara, kalau kita ingat, langit dan bumi ini saja tercipta hanya dengan setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan semuanya ini jadi adanya. Karena itu ketika Allah mengatakan orang benar akan hidup oleh imannya, maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita pasti eksis di dalam segala persoalan yang kita alami. Yang berikut, mengapa manusia itu dapat hidup? Karena apa, saudara? Karena setiap manusia itu hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Matius 4 ayat 4. Firman Tuhan tidak berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Lalu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekali firman Tuhan terucapkan, langsung semuanya jadi sesuai dengan yang Tuhan mau. Dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika firman Tuhan itu sudah terucap dan turun, firman Tuhan itu tidak pernah kembali kepada Tuhan dengan sia-sia. Firman Tuhan selalu kembali kepada Allah dengan hasil yang gilang gemilang. Artinya begitu Allah ucapkan firman Tuhan itu beraksi sedemikian rupa, menghasilkan, mengerjakan apa yang diperintahkan Allah dengan hasil yang gilang gemilang. Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mengapa yang kedua? Ya, mengapa orang benar itu hidupnya tidak dipengaruhi oleh apapun? Karena kebenaran Allah itu selalu bangkit membela dirinya sendiri. Di dalam Roma pasal 1 ayat 17 berkata, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Kebenaran Allah sendiri yang akan bangkit membela dirinya di dalam kehidupan orang-orang benar. Yang ketiga, mengapa orang benar akan hidup? Karena perkataan Allah itu menyangkut harga diri Allah sendiri, menyangkut kredibilitas Allah sendiri, menyangkut kehormatan Allah sendiri yang luhur, mulia, dan agung adanya. Saudara, kalau itu menyangkut kehormatan Allah sendiri, menyangkut kredibilitas Allah sendiri, itu menyangkut harga diri Allah sendiri, maka saudara, kebenaran yang telah diucapkan Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perkataan Allah yang ketiga, mengapa? Ya, ini mengapa? Perkataan Allah itu menghancurkan, ya, itu menghancurkan segala yang direkayasa oleh iblis, segala yang dirancang oleh manusia, apapun bentuknya, saudara. Lalu, kenapa
sehingga hal itu semua bisa terjadi. Karena saudara, bagi orang-orang yang benar, kehancuran tidak punya jembatan atau jalan masuk atau celah untuk masuk menghancurkan orang benar. Orang benar pasti hidup dan berbahagia. Orang benar itu mengalami dan menikmati karya Allah di dalam hidupnya. Itu mengenai orang benar akan hidup. Lalu yang berikut mengenai orang benar seperti apa. Karena tidak semua orang benar akan mengalami itu. Karena Allah punya standar orang benar sendiri. Orang benar seperti apa? Yaitu orang benar yang hidupnya itu dengan formula iman, ya, atau hidup oleh iman kepada anak Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Alkitab di sini menyebutkan, yaitu seperti yang disebut Alkitab, bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Jadi tidak semua orang benar. Semua orang bisa katakan saya orang benar, saya baik. Tetapi orang benar yang dituliskan di dalam Alkitab adalah orang benar yang didefinisikan oleh Allah sendiri. Yaitu orang benar yang dimaksudkan di sini adalah orang yang hidup oleh iman. Orang benar seperti apa, saudara? Yaitu orang benar yang telah memilih percaya kepada Tuhan Yesus Kristus supaya dibenarkan Allah. Nah, ini yang dimaksudkan Alkitab, orang yang telah melangkah dan belajar hidup mulai bertolak dari iman. Ketika kita memilih untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus supaya kita dibenarkan oleh Allah, nah, kita sudah melangkah mulai bertolak dari iman. Ini sama dengan sebuah kapal yang mulai bertolak dari dermaga menuju kepada kehidupan lautan iman. Jadi kalau mulai memberi seseorang diri untuk percaya kepada Tuhan Yesus supaya dibenarkan Allah, maka kita telah mengambil langkah untuk bertolak dari iman. Hidup bertolak dari iman. Terus memilih hidup hanya oleh iman kepada Tuhan Yesus saja dalam berbagai situasi dan kondisi. Seperti Rasul Paulus berkata bahwa di dalam di dalam Galatia pasal 2 ayat 20, demikian bunyi firman Tuhan, ya. Di dalam Galatia pasal 2 ayat 20 berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidup sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Memilih hidup oleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus dalam berbagai situasi dan kondisi. Dengan standar apa, saudara? Dengan standar anak Allah yang telah mengasihi engkau dengan saya dan telah menyerahkan dirinya untuk kita. Jadi bukan orang-orang sembarangan. Orang benar akan hidup oleh iman. Jadi itu orang yang telah memilih untuk hidup oleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Hal yang ketiga, yang terakhir, apa yang harus kita lakukan? Saudara, yang harus kita lakukan pertama, kita mengecek kembali apa dasar
kebenaran kita. Kita harus mengecek kembali. Apakah kita melihat orang lain tidak kurang baik, mungkin kita lebih baik, jadi kita merasa kita ini sudah benar di hadapan Allah? Ataukah kita berdiri dan dengan sombong rohani kita berkata bahwa semua orang-orang berdosa jadi tidak apa-apa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus mengecek kembali apa dasar kebenaran kita. Ketika kita berdiri di hadapan Allah, saya benar di hadapan Allah karena apa? Itu perlu kita cek. Alkitab tadi berkata kepada kita bahwa kita harus pegang, kita memilih, kita yakin dengan pasti bahwa kita sudah memilih percaya kepada Tuhan Yesus supaya kita dibenarkan Allah. Maka kita sudah ada pada dasar kebenaran Allah yang benar adanya. Dan kita ada hidup sebagai orang benar di hadapan Allah hari ini. Lalu yang kedua, yang harus kita lakukan, apapun yang kita alami dan kondisi apapun di sekitar kita, kita harus ingatkan diri kita sendiri dan klaim di dalam hati kita bahwa Tuhan Yesus Kristus mengasihi saya dan telah membayar harganya, yaitu Dia menyerahkan dirinya untuk kebaikan saya. Jadi apapun yang kita hadapi nanti, apapun yang datang kepada kita, kita tetap harus katakan ini: Tuhan Yesus sudah mengasihi saya dan telah menyerahkan dirinya untuk saya. Dia sudah membayar harga untuk kebahagiaan saya, untuk kebaikan hidup saya dan keluarga saya. Apapun masalah yang kita akan hadapi nanti, kita harus lakukan dan kita hadapinya seperti demikian. Yang berikut yang harus kita lakukan, baca Alkitab senantiasa dan terima apa yang dikatakan Alkitab apa adanya. Sekalipun mungkin kita tidak mengerti firman yang dimaksudkan, tetapi tidak apa-apa, kita baca dan terima. Sekalipun mungkin itu firman itu keras sekali, tidak apa-apa, kita baca dan terima di dalam hati kita. Lalu yang berikut yang harus kita lakukan, pegang segala firman yang telah dinyatakan Allah di dalam Alkitab tentang orang benar. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, orang benar dan hidupnya di bumi saat ini dan di dunia yang akan datang telah dituliskan di dalam Alkitab terlalu banyak, saudara. Yang harus kita lakukan adalah kita pegang apa yang difirmankan Allah tentang orang benar di dalam hidup kita. Kita sudah tahu siapakah orang benar itu. Orang benar adalah orang yang menyadari dirinya orang berdosa dan telah memilih percaya kepada Tuhan Yesus supaya dibenarkan Allah. Yang terakhir, bersukacitalah karena Tuhan senantiasa dan pegang segala yang benar sesuai firman Tuhan. Saudara, bersukacitalah karena Tuhan senantiasa. Ketika kita melakukan hal ini, sekalipun masalah datang, sekalipun tantangan datang, sekalipun rasanya langit ini segera akan runtuh, bumi akan bergoncang, terlempar ke neraka, sekalipun demikian, orang benar yang hidup oleh iman, yang disebutkan akan hidup karena imannya. Jadi tetap pegang Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kasih Tuhan bagi kami. Firman-Mu jelas berkata bahwa orang benar itu akan hidup oleh imannya. Hamba menyerahkan semua saudara ke dalam tangan Tuhan. Berkati setiap pribadi yang mendengarkan firman Tuhan ini. Tuhan, teguhkan iman, teguhkan langkah untuk memastikan dirinya bahwa dirinya telah memilih untuk percaya kepada Tuhan Yesus supaya menjadi orang benar. Lalu mulai
terima kebenaran Allah yang tertulis di dalam Alkitab, jaminan-jaminan yang Allah nyatakan di dalam Alkitab tentang hidup orang benar di bumi hari ini dan di surga, tentang hidup keturunan orang benar di bumi ini, ya Tuhan. Hamba sudah sampaikan kebenaran ini. Kiranya oleh Roh-Mu Engkau terus ingatkan, Engkau terus teguhkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika engkau belum pernah memilih untuk percaya kepada Tuhan Yesus supaya dibenarkan Allah, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya orang berdosa. Saya tidak bisa selamat dari dosa saya. Hari ini Tuhan Yesus, saya memilih percaya kepada Engkau supaya saya selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sudah mati, gantikan saya di kayu salib. Menerima semua hukuman dosa saya. Semua Engkau sudah tanggung di kayu salib. Pada hari yang ketiga, Engkau sudah bangkit dari antara orang mati. Saya percaya, Yesus, Engkaulah Tuhan saya dan Juru Selamat saya mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman-Nya, firman Allah abadi, firman Allah sendiri yang akan membela dirinya dalam mempertahankan engkau dengan saya di hadapan Allah sampai kita dipertemukan muka dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.